Beberapa waktu belakangan, kita dihadapkan pada fenomena pembatasan terhadap kebebasan sipil yang membuat kita mengiritkan dahi. Perburuan terhadap mural presiden, pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aksi damai, pembantingan terhadap mahasiswa, penangkapan terhadap peternak, eksploitasi terhadap lingkungan, penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berpihak pada korban, situasi Papua yang tak kunjung aman. Belum lagi aturan-aturan yang muncul dengan sejumlah ancaman pidana. Fenomena tersebut tentu membuat kepala kita makin pening. Ditambah situasi pandemi yang selalu melahirkan mutasi-mutasi mutakhir sehingga nyawa kita selalu terancam setiap harinya. Pada kondisi tersebut, kita tentu berharap bahwa keadaan akan membaik sehingga kita bisa kembali menikmati hak kita sebagai warga negara untuk menyampaikan gagasan kita di ruang yang tersedia secara aman. Jauh dari ancaman penangkapan ataupun serangan digital yang belakangan juga marak karena perbedaan pendapat. Namun, nampaknya perjalanan menuju ke arah perbaikan itu masih jauh dari harapan. Langkah maju yang kita harap mewujud menjadi diam di tempat, bahkan mundur. Alih-alih memperbaiki situasi tersebut, pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan pada situasi tersebut lebih senang tampil dan menunjukkan kuasanya dengan keputusan yang memperparah situasi sampai mengancam warganya sendiri. Mungkin aneh rasanya pada rezim yang mengaku demokratis dan berbeda pada Orde Baru justru ditunjukkan dengan somasi yang dilakukan dengan pejabat terhadap warga negara. Hari-hari ini kita dihadapkan pada kriminalisasi yang terjadi pada Egy dan Miftah, Fathia Maulidiyanti, dan Haris Azhar atas ekspresi yang ditunjukkan untuk menyeimbangkan diskursus negara. Kenapa pemerintah ini terus menurunkan pasukan militer, tapi juga tidak ada evaluasi? Apakah sebetulnya kalau misalkan dibilang katanya untuk memberantas KKB, kenapa KKB-nya tetap ada, tapi pasukannya ditambah terus dan konfliknya terus bereskalasi dan menyebabkan banyak warga sipil yang menjadi korban gitu? Namun, bukan berarti hal-hal yang sedang dialami mereka tidak mungkin terjadi pada kita. Kriminalisasi tersebut adalah bentuk nyata dari makin sempitnya ruang berekspresi untuk menyampaikan kritik atau gagasan atas kebijakan atau kinerja penjabat yang bermasalah. Apalagi ditambah dengan ancaman yang ada makin membuat situasinya demokrasi makin memburuk. Pada situasi itu, kita merasa perlu terlibat panjang dalam perbaikan demokrasi guna mengingatkan pada negara bahwa kebebasan sipil adalah bagian inti dari demokrasi yang sudah semestinya dijamin. Keterlibatan kita bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti terus bersuara atas ketidakadilan dengan cara kita masing-masing. Adanya petisi ini adalah salah satu medium sederhana untuk mengingatkan kepada publik juga negara bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Satu tanda tangan dari kita mungkin tidak terlalu berarti, tetapi jika kita bersama-sama melakukan seruan dan ajakan pada yang lain, nampaknya kita bisa bersama-sama mendesak negara untuk segera mengambil langkah penting dalam menyelamatkan kebebasan sipil kita.